Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kompeten. Jumpa lagi di channel pembelajaran UPB Karawang, masih pada mata kuliah pemrograman web. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan pengenalan tag HTML, dan di pertemuan kali ini juga masih kita lanjutkan ya pengenalan kita terhadap tag HTML. Akan tetapi di pertemuan kali ini kita mulai masuk membahas mengenai tabel. Oke, langsung saja selamat menyimak video pembelajaran kali ini. Ya, rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, ya pertemuan kali ini seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita masuk ke dalam pertemuan yaitu pengenalan tabel ya. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan form, ya, rekan mahasiswa sudah tahu ya bagaimana di dalam form itu banyak sekali jenisnya. Ya, ada teks inputan, kemudian teks area, ada list box ya kan, kemudian ada checkbox ya, kemudian ada radio button ya, dan ada juga input dalam bentuk submit atau tombol biasanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tabel, di mana tabel ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah untuk menampilkan informasi secara terstruktur, ya, ringkas dan mudah untuk dibaca ya tentunya. Kemudian menampilkan data dari database, biasanya kita menggunakan tabel untuk representasinya. Kemudian mengatur tampilan dari sebuah website ya, atau homepage ya, agar lebih menarik ya untuk tata letaknya atau posisinya ya, seperti header ya kan, ada sidebar, kemudian ada konten dan juga ada footer ya biasanya di dalam website itu. Oke. Ya, untuk tag yang diperlukan di dalam tabel ini ada tag tabel, kemudian ada tr, ini untuk mendefinisikan baris tabelnya, kemudian ada th, yaitu untuk mendefinisikan judul pada sel dalam tabel ya. Kalau di dalam tabel itu kan ada sel-sel ya, kumpulan daripada sel-sel, biasanya kita gunakan kalau di dalam HTML itu menggunakan th ya. Kemudian ada td untuk mendefinisikan isi daripada tiap sel dalam tabelnya. Jadi ada header tabelnya, kemudian ada juga isian daripada tabelnya, biasanya disimpan di dalam td ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Next saja kita masuk ke dalam contoh skripnya. Ya, di sini mungkin rekan mahasiswa bisa lihat ya, terkait dengan penulisan tabel ya, dengan benar. Yang pertama di sini tentunya kita buat terlebih dahulu yaitu tabelnya. Lalu nanti tabel ini akan ditutup dengan slash tabel ya di paling bawah. Nah, di dalamnya itu baru kita masukkan ada tr untuk trows-nya, kemudian ada th untuk header tabelnya. Kemudian untuk td ini adalah untuk sel isian daripada tabelnya. Biasanya kalau kita kombinasikan dengan PHP, maka ini kita bisa ambil dari database ya, isi sel di sini. Nah, ini untuk outputnya seperti ini ya, rekan mahasiswa. Oke, nah kemudian TD ini untuk datanya ya. Dan di bawah juga ada TD lagi untuk data yang berikutnya. Jadi setiap rows itu akan terdapat isian ya, isian kolomnya ya, berdasarkan kolom-kolom yang sudah disediakan di sini. Oke. Nah, berikut di dalam tabel itu terdapat atribut ya.
atributnya ada border. Ya, border ini untuk ukuran ya, suatu garis ya biasanya. Kemudian ada width, height, ya ini mungkin kan mahasiswa sudah paham ya mengenai lebar dan tinggi daripada satu tabel. Kemudian ada bg color untuk warna, ada background. Ya, kalau kita menggunakan gambar, biasanya kita bisa gunakan background di dalam tabelnya. Lalu ada border color. Border color ini untuk memberikan warna pada bordernya ya. Kemudian alignment, ini untuk posisinya, ada justify, left, right, center ya kan. Kemudian ada polygon ya, ini untuk mengatur bentuk perataan vertikal ya, teks dalam sel ya, biasanya. Kemudian ada cell spacing, ada cell padding. Nah, ini juga digunakan ya. Kalau cell spacing ini untuk menentukan jarak ya, spasi antara sel. Ya, kemudian untuk cell padding ini untuk jarak isi sel dengan bingkainya ya, biasanya. Nah, kemudian atribut untuk tag TD juga terdapat di sini. Ada border, ada wrap ya, kemudian height, bg color sama ya, background, kemudian border color, polygon, call span, dan row span. Nah, ini mungkin yang menjadi pembeda ya. Kalau di dalam TD ini kita bisa menunjukkan jumlah kolom yang digabungkan, di merge ya. Jadi bisa kita merge kolom jadi 2 kolom menjadi 1. Kemudian rows span juga sama ya, baris 2 baris menjadi 1 ya. Ini kalau kita sudah pernah menggunakan Microsoft Excel ya, mungkin rekan mahasiswa sudah paham ya terkait dengan atribut-atribut yang terdapat di dalam TD ini. Nah, ini contohnya ya untuk membuat warna pada tabel. Kita bisa menggunakan atributnya adalah bg color. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, contoh di sini ada tabel horizontalnya, bordernya 2, kemudian backgroundnya warna white ya. Jadi di sini ada background sebenarnya ketutup ya. Backgroundnya warna white, kemudian posisinya adalah center. Nah, kemudian untuk background ya di dalam TR-nya ya, TR nah, kita gunakan warna kuning ya, karena di sini menggunakan karakter ya, karakter bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris untuk warnanya, atau boleh juga rekan mahasiswa nanti menggunakan kode warna ya. Nah, kemudian untuk TR-nya warna cyan itu biru muda ya, biru muda, kemudian dan seterusnya ya. Di sini sesuai dengan yang tertera ya di dalam script ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian mengatur lebar dan tinggi suatu tabel. Nah, di sini bisa kita tambahkan di dalam TR-nya ya, height ya, 30 ya, atau boleh juga menggunakan persen ya, atau pixel ya, tergantung nanti rekan mahasiswa menggunakannya ya. Perlu rekan mahasiswa ketahui bahwa ketika kita menulis suatu nilai ya, nilai angka ya, biasanya kita tidak menggunakan kutip ya, karena bukan dalam bentuk karakter. Kalau dalam bentuk karakter kita bisa menggunakan kutip, tapi kalau untuk angka tidak perlu ya menggunakan kutip. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini untuk ukurannya ya, bisa menggunakan persen. Persen ini yang nantinya akan kondisional ya, tergantung daripada isi daripada tabel tersebut ya. Kalau menyesuaikan dengan layar biasanya ya. Kalau kita menggunakan 100% ya berarti nanti kalau kita gabungkan beberapa tabel ya nanti akan 100% menyesuaikan
size atau ukuran daripada layarnya. Kalau pixel ya kita tentukan berdasarkan pixel monitornya, ya, bukan dari apa ukuran layarnya biasanya ya. Ini contoh atribut-atribut tabel ya. Ini untuk atribut polygon ya. Ini bisa menggunakan caption ya. Kemudian ada vertical atribut ya atau polygon. Nah, ini contohnya seperti ini ya tampilannya. Nah, ada di sini middle, jadi nanti akan ada ruang ya. Kalau kita menggunakan di tengah-tengah ya berarti kita menggunakan middle ya. Biasanya kalau untuk di atas biasanya kita gunakan top. Ya, kalau di bawah biasanya di sini ya, di antara apa namanya? Sel ini nanti akan menyesuaikan ya, tergantung daripada polygonnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini di top, kemudian ini di button ya. Nah, ini ada di middle nih, tengah-tengah. Begitu ya. Mungkin contohnya seperti itu. Nah, ini penghubung baris seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita mau menghubungkan antara baris, kita bisa menggunakan row span ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya coba menggabungkan dua baris menjadi satu. Ini kan, ya ini aslinya kan seperti ini ya, dua baris gitu kan. Aslinya kalau tabel ini kan ada 1, 2, 3, 4 baris ya. Ada 1, 2, 3, 4 baris. Ya, akan tetapi di sini saya merge untuk nomor, NIM, dan nama. Ya kan, ini kita merge rows-nya, dan NIM juga sama di merge ya. Dan nama pun juga sama. Nah, kemudian ada penggabungan kolom. Ya, di nilai ini kan ada penggabungan kolom ya. Biar nggak bingung ya rekan mahasiswa, kalau kita ke samping gini ya, ke bawah, berurutan ke bawah ini namanya rows atau baris. Tapi kalau ke bawah ini namanya kolom ya. Ini baris, ini kolom. Nah, jadi di sini ada penggabungan kolom ya. Ya, sebenarnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Kan, tapi di nilai ini digabungkan nih. Ya, dua kolom menjadi satu. Nah, itu bisa menggunakan atribut yaitu call span. Ya. Kalau nomor, NIM, dan nama ini kita gunakan row span. Nah, ini scriptnya seperti ini ya. Nah, di bagian nomor ini kan kita gunakan row span, kemudian ada angkanya. Berarti row span ini akan menggabungkan kolom, dua kolom ya, menggabungkan dua baris ya, menggabungkan dua baris ya. Dua baris untuk nomor, NIM, dan nama, dan nilai juga ya, menggabungkan dua kalau nilai ini call span ya, jadi dua kolom yang digabungkan ya, gitu ya. Nah, ini tampilannya ya, seperti tadi. Nah, kemudian ada call padding dan call spacing. Nah, atribut call padding ini mengatur spasi antara border dengan tulisan. Jadi, kalau di dalam tabel itu kan ada garis ya. Nah, garisnya itu kalau kita ingin membuat jarak dari garis-garis tersebut, kita bisa menggunakan call padding ya, untuk memberikan spasi. Lalu atribut untuk call spacing ini mengatur spasi antara dua buah sel. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini kita menggunakan call padding dan juga call spacing. Nah, kalau call spacing ini untuk ininya ya, di bagian sel-selnya itu akan agak renggang gitu ya. Tabelnya agak renggang, kemudian call spacing ini untuk memberikan
spasi ya. Kemudian call padding ini untuk di dalamnya ya, ini agak ada jarak gitu kan. Di dalam sel itu kan agak ada jarak gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan call padding. Nah, kalau call spacing itu di sininya ya. Nah, ini garis-garis ini. Nah, contoh scriptnya adalah seperti ini. Mana ya call padding, call spacingnya tidak ada ya, tidak dibuatkan. Ini sorry, di dalam tabel ya, di tabelnya ini kita menggunakan cell spacingnya 12 ya, sedangkan untuk call paddingnya adalah 10 ya, sehingga tampilannya adalah seperti yang ini ya, gitu. Nah, berikutnya membuat tampilan web dengan tabel. Nah, ini sebenarnya untuk membuat tampilan web, bahasa membuat tampilan web itu adalah untuk tata letak. Ya, tata letak atau secara kerangka ya. Kerangkanya kita bisa mengatur dengan menggunakan tabel. Contoh di sini kita menggunakan bordernya 1, weight-nya 900 pixel. Lalu di sini ada TR background-nya menggunakan chain, kemudian TD-nya dengan menggunakan 2 call span ya, height ya, untuk ukurannya adalah 90 ya, ini untuk area header 1 ya, area atas berarti ya. Kemudian berikutnya untuk body-nya, lalu di bagian bawah ini adalah untuk footer-nya. Nah, contohnya sehingga seperti ini ya tampilannya. Jadi ada 2 konten atau body, kemudian ini untuk head-nya atau header-nya. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah untuk footer-nya. Jadi ini sebetulnya bisa terdiri dari berapa 2 kolom gini ya. Kalau kita tarik lurus ini ada 2 kolom dan 3 baris gitu kan. Tetapi di sini perlu di merge ya, karena untuk menggabungkan 2 kolom ini sehingga dijadikan 1. Begitupun di bagian footer. Nah, kemudian membuat tampilan web dengan tabel berikutnya adalah tabel di dalam tabel. Kita juga bisa menyisipkan tabel di dalam tabel. Nah, nanti tampilannya mungkin bisa seperti ini ya. Ini ada tabel. Dalam tabelnya juga ada tabel lagi. Nah, untuk scriptnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ada ini tabel pertamanya sampai ke bawah. Mana tutupnya ya? Harusnya ada tutupnya di bagian bawahnya. Ya, ini enggak ada ya. Ini tabelnya ditutup di sini. Jadi boleh juga menggunakan seperti ini ya. Jadi 2 tag pembuka tabel, tapi ditutup dengan 1 tabel. Sebenarnya harusnya 1 lagi. Ya, kan untuk tag penutup tabelnya bisa di bagian paling bawah. Jadi ada 2 tabel di sini. Gitu cara pembuatannya. Nanti mungkin pada saat praktek lah kita akan jauh lebih jelas dan mungkin rekan mahasiswa jauh lebih paham ya. Oke, rekan mahasiswa, mungkin di pertemuan kali ini terkait dengan tabel ya, sampai di sini. Nanti kita tinggal prakteknya ya. Mudah-mudahan rekan mahasiswa bisa memahami apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan salam kompeten.